Shalom saudara-saudara, mari kita memulai ibadah doa malam ini. Kita awali dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Saat ini kami rindu bersekutu dengan Engkau, masuk di dalam hadirat-Mu. Siapkan hati kami, buka hati kami. Kami rindu berikan yang terbaik untuk Engkau. Kami percaya Tuhan, yang beribadah di gereja maupun yang berada di rumah, semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah doa malam ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau mengurapi yang sedang dalam perjalanan pun Engkau percepat langkah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya pada malam hari ini Tuhan, kuasa-Mu bekerja sempurna bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Buka setiap hati kami. Kami rindu Tuhan lebih dan lebih lagi memuji menyembah Engkau dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Kami percaya yang datang semua diberkati. Haleluya, kita semua Tuhan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Kemanakah kami dapat pergi menghampiri Engkau Tuhan, sebab tanpa Engkau kami tidak akan mampu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan segala batu, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari angkat tangan kita, katakan sungguh besar Tuhan. Besar pengorbananmu bagiku, Sungguh terlalu dalam lalu dapat dalam dimengerti bagi setiap kami oleh karena kasih-Mu sangat besar Tuhan. Sungguh besar, Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, indah, sungguh indah.
Yesus Kristus Tuhan kita, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Mari angkat tangan kita, berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Nyanyian pujian bagimu dan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari lebih lagi nyanyian bagimu, hanya bagi Engkau Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. besar ajaib namamu, Yesus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yang berjaya, yang dipuji, yang berkuasa Kau atas layak kami. dipuji. Masih tiada lalu. Segala puji hormat hanya bagimu. Haleluya. Penuhkan kuasa kurabamu, bawa kami semakin tenggelam dalam kasih-Mu, bawa kami semakin tenggelam dalam hadirat. Kau puaskan kami, Kau bebaskan kami, Kau sembuhkan kami, Kau pelihara kami. Kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Syukur buat kasih-Mu. Penuhkan sukacitamu Tuhan Haleluya. Syukur buat kasih-Mu, syukur buat kasih-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini Engkau sudah melawati kami, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah bebaskan kami, Engkau sudah sembuhkan kami, Engkau pelihara kami dan berikan kelimpahan.
Kau sudah berikan penghiburan kepada kami. Mari katakan pada sore hari ini bahwa kami lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang sebab kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas kita semua. Kami semua diberkati, mari yang percaya katakan amin. Kita berikan sorak-sorai, kita pujikan dengan penuh sukacita, lebih lagi kita tinggikan Allah kita, haleluya. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Sekali lagi, oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Sekali lagi, oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Tiada, 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 sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan penuh sukacita sebagai ucapan syukur pada Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
haleluya, soraklah, haleluya, 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 soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat sukacita yang Kau beri ke tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau duduk di antara pujian umat-Mu dan Engkau memerintah. Sebab itu lanjutkan Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu. Kami percaya setiap kami dibawa kepada pengenalan yang benar untuk mengenal Engkau. Dan kami percaya juga berkat-berkat rohani, porsi yang sama Engkau mulai turunkan dalam hidup kami. Kami mau sambut firman kebenaran dengan sukacita dan terus bertumbuh iman kepada Tuhan untuk melihat apa saja yang Tuhan sediakan indah pada waktunya. Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk kembali. Saudara, puji Tuhan, kita boleh bersukacita di hadirat Tuhan. Ini yang paling penting sebab hati yang gembira itu adalah obat. Seperti obat yang manjur, saudara. Nah, di kesempatan ini, saudara, mari kita belajar Allah yang kekal. Firman itu kekal, Yesus itu kekal. Saudara, mari kita belajar betul-betul walaupun hal ini sederhana, saudara. Tetapi kita mau menyikapi dengan sepenuh hati. Dan apa dampaknya? Saudara, saya yakin sorga itu turun di tengah kita. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Mari kita melihat bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-50 dulu. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-50 lebih dulu. Nanti kita mundur ya. Saudara, kita melihat ayat ini berkata demikian. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Saudara perhatikan ayat ini dikatakan perintah Allah itu hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus saudara, apa yang dikatakan, disampaikan semua itu difirmankan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus. Selama di muka bumi Tuhan Yesus tidak pernah melakukan apa-apa dari dirinya sendiri. Dia selalu dengar dari Bapaknya. Saudara, kita anggap memang ini punya hubungan spesial, tapi kita lupa saudara. Bahwa ternyata perintahnya itu adalah firman yang mempunyai sifat, karakter, nilai yang tak terharga. Itu adalah hidup yang kekal. Saudara, contoh, ketika salah satu orang yang mati bersama-sama Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Orang itu mengatakan apa? Tuhan, kalau nanti engkau sampai di surga ingat aku. Tuhan Yesus langsung katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, kita lihat. Yesus itu mempunyai kuasa saudara, sepenuhnya. Saudara, dan itu lewat apa? Firman yang disampaikan. Firman itu hidup dan kekal. Hidup yang kekal. Saudara, kenapa? Kenapa kita tidak pernah mengerti ini, saudara? Ini saya ketika disingkapkan, saya jadi ngerti betul-betul. Makanya saudara, Tuhan katakan, mintalah segala sesuatu di dalam nama Tuhan. Saudara, nama Tuhan itu berkuasa. Bahkan sebelum dia naik ke sorga, dia sudah katakan, sekarang segala kuasa sudah diberikan. Di atas bumi maupun di sorga sudah diberikan kepada dia. Sebab itu murid-muridnya dikatakan, pergilah ke seluruh bumi. Saudara, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka, ajari mereka, dan ketahui aku senantiasa menyertai engkau. Saudara, kalau kita mau disertai Tuhan, saudara, kita harus melakukan perintah Tuhan. Tidak ada cara yang lain.
Saudara, bagi umat Israel, ketika dia memuji menyembah Tuhan, dia yakin Tuhan itu duduk di atas pujian umatnya. Bertata di atas pujian umatnya. Saudara, sampai dikatakan, barang siapa menghampiri Allah percaya, dia harus tahu Allah itu ada dan orang yang sungguh-sungguh mencari dia diberi upah. Saudara, jangan kita mengikut Tuhan seolah-olah terpaksa, seolah-olah ini salah satu bagian agama. Ini bagian dari kewajiban kita karena kita ini sudah diselamatkan. Jadi kita cara membalas Tuhan dengan datang ibadah. Salah, saudara. Tuhan tidak mencari sesuatu dari diri kita, enggak, saudara. Yang dia cari adalah bagaimana kita mentaati melakukan perintah-perintahnya. Contoh, saudara, kalau kita memperoleh kasih yang dari Allah, lalu kita menyembah memuji dia dengan kasih itu. Saudara, ini yang menjadi kesukaan Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki. Dan ini adalah orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Saudara, dan ketika betul-betul terjadi, sesuatu itu kita alami loh, saudara. Tidak usah kita minta karena Bapak itu lebih tahu. Apapun yang kita butuhkan, pasti sesuatu terjadi. Saudara. Nah, mari kita belajar. Hal yang paling mendasar ini, saudara, dalam hidup kita. Yang dia katakan di sini adalah perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Dan apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapak kepadaku. Saudara, tidak main-main, saudara. Mari kita belajar dan kalau kita ngerti prinsip ini, apapun yang kita baca, saudara, kita dapatkan di Alkitab, itu menjadi hidup. Itu membuat kita melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan kita sangat bergairah. Itu yang membuat Daud dikatakan apa? Pagi siang malam merenungkan firman Tuhan. Saudara, karena apa? Di dalamnya ada hidup yang kekal. Yang terus membarui dia. Itu sebabnya dia pelopor puji-pujian loh, saudara. Mana ada raja-raja, sebelumnya dia cuma Saul. Mana ada imam-imam seperti dia? Tidak ada, saudara. Dia begitu antusias dengan Tuhan ketika tabut itu kembali. Dia menari-nari, saudara. Dia tanggalkan rasa malu, rasa hormat, rasa ingin dihargai. Bahkan ketika dia dipandang rendah oleh istrinya sendiri, saudara. Dia katakan, aku mau lebih lagi dihina bersama dengan budak-budak itu menari-nari di hadapan Tuhan. Saudara, coba kita bandingkan dengan orang-orang yang kaya-kaya di dunia yang tidak mengenal Allah. Mereka menuntut hormat, saudara. Tetapi Raja Daud tidak. Karena apa? Sedang mengalami Tuhan yang hidup dan kekal. Sampai semua itu jadi rontok, saudara. Jadi luntur betul-betul dan dia tahu dia bukan siapa-siapa. Saudara, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan hidupnya berubah. Orang-orang yang menyikapi Tuhan hidupnya berubah. Saudara, kenapa Musa begitu serius naik ke bukit Tuhan? Maaf kata, 40 hari dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Saudara, ketika dia turun, wajahnya bersinar-sinar, saudara. Sampai orang harus menutup dengan tudung untuk bisa ketemu dengan Musa. Lagi, saudara, ketika kemah itu sudah digelar, saudara, kemah itu berbicara tentang bait suci yang dibangun di padang belantara. Saudara, ketika Musa mulai masuk, seluruh mata Israel itu memandang tepat di mana Musa berdiri. Saudara, untuk apa? Untuk melihat kemuliaan Tuhan. Karena apa? Pada waktu itu Tuhan turun seperti manusia. Berbicara pribadi dengan pribadi. Saudara pernah membayangkan hal itu? Kemudian apa yang terjadi? Tiang awan itu turun. Kalau malam hari menjadi tiang api. Saudara lihat. Dimulai dari mana? Perintah Tuhan. Dimulai dari mana? Semak belukar. Saudara. Di mana Musa bertemu dengan Tuhan karena dia melihat, loh ada api tapi kok tidak hangus semuanya. Kemudian dia ditegur suruh menanggalkan kasutnya dan dia ikuti perintah itu. Ternyata Tuhan menampakkan diri. Saudara, mula-mula api, lama-lama pribadi lepas pribadi berbicara langsung dengan Musa. Saudara. Hal ini sangat mengagumkan. Saudara, dan siapakah kita? Diciptakan hampir sama dengan dia. Saudara, bukankah Daud sendiri juga katakan, kejadianku ini dahsyat dan ajaib apa yang kau buat dalam hidupku. Kalau Daud katakan, aku menyadarinya, apakah kita sadar, saudara? Saudara,
Mungkin saudara bilang, hidupku nasibku seperti ini, aku enggak bisa ini, enggak bisa itu, aku kurang mampu, aku kurang dihormati, kurang dihargai, suaraku enggak didengar, aku maksudnya begini kok enggak dikabulkan. Saudara, itu tuntutan-tuntutan kita. Kenapa kita belum pernah ketemu dengan Sang Pencipta ini yang punya hidup yang kekal. Saudara, bangsa Israel melihat mujizat pun tidak melihat siapa yang membuat mujizat, enggak saudara. Tetapi dia melihat enak ya, gratis makan roti, ikan, saudara. Itu sebabnya kemana Yesus dicari, saudara. Carinya benar, tapi motivasinya mencari Yesus ini yang salah. Sampai Yesus katakan, kamu ini loh tidak melihat kesaksian kemuliaan Tuhan, tetapi tujuannya supaya kenyang. Supaya makan puas gratis, tidak usah bekerja. Tuhan Yesus keras, aku ini roti yang turun dari surga. Saudara, artinya apa? Dia itulah hidup, dia itulah yang kekal. Saudara, tapi tidak bisa. Saudara, lalu semua meninggalkan Yesus. Ketika semua meninggalkan Yesus, saudara, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Simon Petrus. Kita dapatkan itu semua di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, dimulai ayat 63 sampai 70. Saudara, demikian bunyi firman Tuhan, Injil Yohanes 6 ayat 63 sampai 70. Sudah dapat? Saya akan bacakan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara, mari sejauh mana kita menyikapi firman Tuhan ini roh dan hidup. Ini penting loh saudara. Kalau saudara susah, saudara tahu persis bahwa ini firman adalah roh dan hidup, dia akan mencipta saudara. Firman itu akan mencipta. Berikutnya kita lihat ayat yang keempat, 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Saudara, setelah semua meninggalkan Yesus, Yesus mulai ngurusi yang 12 ini. Saudara. Yang 12 ini diurusi. Coba kita lihat ayat berikutnya, ayat 65. Lalu ia berkata, sebab telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku. Saudara ingat kenapa hal ini diungkapkan? Nanti kita kalau lihat Injil Yohanes 15, bukan kamu yang mencari aku, tetapi aku yang mencari kamu, saudara. Karena Tuhan inginkan kita apa, saudara, di situ kita memperoleh keselamatan. Sebab itu anugerah. Dan Tuhan ingin kita mengeluarkan buah. Salah satu buahnya, pengertian kita tentang Allah lewat firman Tuhan seperti ini. Kita kagum, kita melihat. Saudara, jangan sampai pikiran kita gak punya mata yang melihat. Saudara, ketika kita membaca gini, saya berharap pikiran kita punya mata yang melihat. Tuhan ini luar biasa. Kita selidiki lagi, Tuhan ini luar biasa. Ya, coba kita lihat ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Saudara, pada akhir zaman pasti akan ditampi. Walaupun tidak seperti Simon ditampi. Tetapi perkataan-perkataan Yesus ini akan menjadi pemurni dalam hidup kita. Kalau kita gak mau dimurnikan, saudara, kita akan menjadi orang golongan ini. Murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ada saudara, saya ketemu aktif Pentakosta, maaf kata saudara, sekarang jadi ahlinya kebatinan. Bisa menyembuhkan saudara, dia katanya bisa menyembuhkan dan lain sebagainya. Saudara, saya tidak tahu, nanti kita lihat ayatnya ya. Kita lanjutkan dulu ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saudara lihat. Saudara, Tuhan Yesus tahu di dunia ini dia tidak punya kepentingan apa-apa. Semua kepentingan itu dari Tuhan untuk Tuhan. Jadi tidak segan-segan dia menantang muridnya, saudara. Yang 12 ini mulai ditantang, saudara. Apa kamu tidak pergi juga? Karena murid-muridnya itu meninggalkan dia, saudara. Kita lihat ayat 68 yang berkata demikian. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup yang kekal. Perkataan hidup yang kekal. Saudara,
ketika peristiwa ini diizinkan terjadi, muncul satu murid yang bisa memperkatakan firman iman ini. Kemana Tuhan? Dikatakan Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara, sudahkah kita pernah ditantang juga oleh Tuhan diam-diam secara pribadi? Mungkin si A lebih mengagumkan, mungkin si B lebih mengagumkan. Mungkin dunia yang begini, mungkin janji orang-orang yang begini lebih mengagumkan. Saudara benar? Saudara, sampai akhirnya Tuhan Yesus katakan, kamu tidak pergi juga ikut mereka. Tapi Simon Petrus ini punya iman, saudara, yang dikatakan Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara, ini yang kedua. Artinya apa, saudara? Ini betul-betul murid. Nah, kalau kita sampai seperti Simon Petrus ini, saudara, mengandalkan Tuhan dan firman Tuhan, berarti kita murid. Murid yang betul-betul sudah tersaring. Coba kita lihat ayat-ayat berikutnya, 69 dan 70. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara, gak peduli dengan kata orang, gak peduli Yesus dibilang sesat dan lain sebagainya. Pada waktu itu 12 murid mempunyai tekad yang bersama. Kami, dikatakan bukan saya, telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara, ayat 70, apa yang Yesus katakan? Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Sudah dipilih loh, saudara. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Saudara, masih nyusup lagi satu orang yang tertinggal di situ. Iblis, ini yang dimaksud adalah Yudas. Saudara, Tuhan tuh tahu persis siapa orang-orang yang diajari selama ini, dan firman itu betul-betul melekat. Karena sebagian acuh tak acuh, saudara. Sebagian langsung meninggalkan Tuhan. Sisa 12 pun ini yang dipilih oleh Tuhan. Satunya iblis. Saudara, tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan ini yang nantinya bakalnya mau menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita kembali kepada Injil Yohanes 12 ayat yang ke-48 dan 49. Nah, ini saudara, penting sekali saya sampaikan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi tidak usah repot-repot untuk membuktikan dan lain sebagainya, itu semua ada catatannya, saudara. Kapan dia menerima, kapan dia menolak, kapan dia percaya, kapan dia tidak percaya. Termasuk apa, saudara? Sudah dimuridkan tiba-tiba meninggalkan Tuhan. Tapi walaupun sebagian sisa, Tuhan tahu yang tersisa ini betul-betul sungguh-sungguh. Dan Tuhan juga tahu masih ada iblis yang ada di sana. Saudara, kita melihat lewat ayat ini, mereka akan dihakimi sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Jadi kalau kita bilang, nanti saja. Kalimat nanti saja ini yang akan menjadi saksi penghakiman di akhir zaman. Dan kalau kita bilang, saya ragu-ragu, enggak percaya. Itu pun menjadi hakim, menjadi saksi dan dihakimi pada akhir zaman dengan cara begitu. Tapi kalau kita sebaliknya katakan, ya aku mau percaya, itu pun masih diuji, saudara. Diuji sampai kita melihat ini betul-betul murid atau tidak. Saudara, ayat 49, ini bagus sekali. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Saudara, kalau kita sekarang belajar Yesus itu hidup dan kekal, mari kita belajar setiap kata-katanya itu adalah hidup dan kekal. Sebab itu saudara, Simon Petrus di pintu elok, saudara, dia katakan, Mas perak aku tidak punya, tapi sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdiri. Dia bantu orang itu berdiri. Saudara. Nama Yesus itu berkuasa. Dan orang itu berdiri, berjalan, bahkan berlari dan melompat-lompat. Saudara, siapa yang bisa melakukan ini? Kalau bukan dia yang punya hidup kekal dan berkuasa. Kuasa itu sudah diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus.
Saudara, saya kenapa begitu menekankan hal ini? Karena saya ingin sejak hari ini saudara dan saya, sesederhana apapun firman itu, ingat, itu hidup dan kekal. Kekalnya tuh sampai kepada mana saudara? Kematian kekal dan juga kehidupan kekal. Saudara, ada ayatnya? Ada. Saudara, ada, ternyata ada saudara. Saya waktu persiapkan ini saya bilang, loh ada bener. Di mana saudara? Matius 25 ayat 46. Ini Matius 25 ayat 46. Saudara, saya tunjukkan kepada saudara. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sama-sama kekalnya loh saudara. Siapa mereka ini? Kok akan masuk di tempat siksaan yang kekal? Dan orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, kita pikir iblis itu tempatnya kuasa kegelapan menyiksa manusia. Enggak loh. Saudara, itu memang ada pengajaran-pengajaran yang dikatakan bahwa iblis akan menyiksa manusia. Nanti yang di neraka itu seperti itu. Enggak. Semua yang tidak percaya kepada Tuhan termasuk iblis itu akan tersiksa kekal saudara. Tetapi orang benar, siapa orang benar? Orang yang mau dibenarkan. Kita loh tidak bisa benar sendiri. Saudara. Tapi ketika firman ini mau kita ambil bagian untuk kita dibenarkan. Saudara, kita dijanjikan hidup yang kekal. Dimulai dari mana saudara? Barang siapa punya anak, dia punya hidup. Dan hidup itu ada di dalam dia. Itulah hidup kekal. Anak dan Bapa ada di dalam dia. Dan kalau ini ada, firmannya itu pasti ada. Dan firmannya itu membentuk kita. Saudara, ringkes cerita Henok itu saudara, hidup bergaul dengan Tuhan. Apa saja yang Tuhan katakan dia perbuat. Artinya apa saudara? Seluruh hidupnya mulai diganti dengan kekekalan. Satu persatu dengan kekekalan, satu persatu dengan kekekalan. Dia berjalan selama 300 tahun lebih bersama Tuhan. Tidak mengalami kematian. Di mana ayatnya saudara? Ibrani, coba kita lihat. Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 5 dan 6. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara, dia berkenan kepada Allah. Saudara, kelihatannya sederhana ya. Tidak ada, hidup kudus, hidup menyepi di gunung ya. Kemudian bertapa saudara. Ada orang yang bertapa sampai jenggotnya sekian tahun saudara. Panjang ya. Kukunya ini panjang-panjang semua saudara. Bahkan ada yang sampai hari ini tidak makan masih tetap hidup. Cukup makan daun-daunan. Saudara, saya tidak berpikir itu kekuatan dari mana gitu ya. Tetapi Henok tidak punya tipikal seperti ini. Dia cuma dapat kesaksian, memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, salah satu berkenan kepada Allah itu bagaimana? Coba kita lihat ayat yang ke-6. Ini ternyata juga ayat prinsip yang bisa dikembangkan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Cuman satu dibutuhkan iman. Sebab itu hati-hati. Jangan iman kita ditukar dengan semua kepentingan-kepentingan hidup yang sementara. Lalu kita puas karena doa-doa kita dijawab dan kita menganggap kita sudah beriman. Hati-hati saudara, ini namanya ditukar. Hak kesulungan untuk memperoleh berkat rohani ditukar dengan kacang merah sepiring. Saudara, hati-hati. Lalu hidupnya tidak pernah berubah. Yang mencuri tetap mencuri, yang ngomong kotor tetap ngomong kotor, ngerasani orang tetap ngerasani orang. Karena dia pikir saya berdoa selama ini juga diberkati Tuhan kok. Saya doa puasa juga didengar Tuhan. Karena dia anggap bahwa berkat itu adalah bagian dari rohaninya. Tidak. Berikutnya dikatakan apa saudara? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Orang yang mencari Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Perhatikan, Allah ada. Kalau Allah ada, saudara, maksudnya di sini banyak. Kalau Allah ada, apakah kita sudah benar?
Kalau kita tidak benar pasti kita ampuni aku Tuhan. Itu spontan kita. Karena memang Roh Kudus sudah diberikan kepada hidup kita. Untuk mengontrol kita benar tidak benar. Supaya ada pemberesan setiap waktu, setiap saat. Dan hidup ini mau dirubah. Dan bahwa Allah memberi upah, termasuk upah rohani, kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara kita lihat, Henokh ini orang yang mencari Tuhan. Sadar bahwa Tuhan ada. Dan belajar hidup untuk terus dikuduskan, diperkenankan. Itu sebabnya dikutip oleh Paulus katakan, Tuhan bekerja segala sesuatu turut bekerja bersama mendatangkan kebaikan bagi orang yang dipanggil, yang mengasihi Allah sesuai dengan rencana Allah. Sampai dikatakan dipilih, dimuliakan, dan terakhir itu apa? Jadikan saudara-saudara dari sulung supaya apa? Seperti Yesus. Saudara maaf kata, kalau saudara bergaul dengan Allah, saudara akan persis punya karakternya. Coba lihat saja saudara, penyembah-penyembah berhala yang bukan Allah satu-satunya lewat Tuhan Yesus Kristus, dia akan identik dengan penyembahannya. Pasti itu saudara. Sebab itu jangan kita menyembah berhala. Jangan sampai barang-barang itu kita ilahkan saudara. Nanti identik dengan itu. Kalau kita menyembah Dia, kita mau hidup benar, pasti lama-lama serupa dengan Yesus. Dan kita mulai, yang lama ini mulai undur, mulai berkurang-kurang. Itu yang dikatakan Injil Yohanes Pembaptis. Biar aku berkurang-kurang, Kristus yang bertambah-tambah dalam hidupku. Lagi saudara, perintah Tuhan itu untuk membawa kita apa? Mengalami kekekalan. Tadi orang gak bisa sabar saudara. Tapi ketika dia sabar, ada bagian yang kekal itu masuk dalam hidupnya. Sampai dia heran saudara. Sampai saya heran, loh kok saya bisa begini? Loh ternyata indah banget. Ketika saya bisa menguasai diri, indah banget. Ketika orang menudingkan segala sesuatu, rasanya gelisah itu kedagingan saudara. Tapi ketika saya serahkan semua kepada Tuhan, bisa tenang tuh saudara. Saudara tadinya berbeban, punya dosa dan banyak rintangan. Tetapi ketika saya serahkan kepada kaki Tuhan, iya ya, apa-apa yang kita serahkan kepada Tuhan jadi ringan. Benar kalau gitu firman Tuhan katakan, serahkan bebanmu kepada Tuhan dan pikulah kuk yang Tuhan tanggungkan. Bebanmu ringan. Iya ya, jadi ringan. Saudara lihat, tidak ada sesuatu pola hidup kita, berpikir kita, pengharapan kita yang keluar dari Tuhan, itu enak tidak ada. Tapi begitu masuk di dalam Tuhan, sekalipun pikul salib, menyangkali diri, setia, nampaknya awal-awalnya berat. Tapi setelah itu enak saudara. Sampai dikatakan jiwa kita rest, tenang saudara. Dan ketika saya melihat ini saudara, saya percaya mari kita belajar bangkit mencari Tuhan. Mari sungguh-sungguh kepada Dia. Percaya bahwa Dia ada. Ini belajar, percaya dan berkenan kepada Allah. Karena yang berpaling kepada Allah harus tahu Allah ada. Allah ada di mana-mana. Sehingga nasihat Paulus yang katakan kerjakan keselamatanmu. Dengan sukacita kita kerjakan. Saya ini memberi tanpa pamrih. Di luar, di hati, di pikiran. Diberi sepenuh hati. Tanpa punya keinginan apa-apa. Itu dicatat. Saudara kemarin tadi malam ya, saya kebetulan buka YouTube itu, saya juga tidak perhatikan nama seseorang, tetapi dia bilang gini, saya diajak ke sorga, dalam bahasa Inggris. Kemudian saya dibawa ke perpustakaan. Dan saya mau menggambar perpustakaan. Digambar saudara, dalam satu figura gitu, digambar. Seret, nampaknya awal-awalnya digambar biasa-biasa begitu. Kalau ada satu kali saya akan sharing di YouTube ya. Saudara, kemudian Roh Kudus mengajarkan kepada dia, raknya begini diajari semua. Dalam satu buku itu ada gini tulis. Digambar semua, saudara. Jumlahnya 777. Yang dirak komplit ini sekian, lalu yang di samping-sampingnya itu sekian. Dan punyanya dia, itu yang digambar ya. Punyanya dia itu di baliknya itu. Dan masih ada banyak buku. Dia bilang, di tengah itu ada malaikat satu yang bagian mencatat. Apa yang ada di pikiranmu, di hatimu,
di perkataanmu itu dicatat semua satu persatu. Dikatakan begitu. Ini punya orang-orang kudus, saudara. Itu sebabnya mari kita belajar. Allah ada. Allah memperhatikan kita. Malaikat-malaikatnya itu naik turun melayani kita. Mengingatkan kita segala sesuatu termasuk mencatat. Jadi kalau saudara, aku benci orang ini, tidak akan aku ampuni. Itu nyatet tuh saudara malaikatnya. Tapi ketika saudara dan saya katakan, Tuhan aku mau mengampuni orang. Dicatat saudara atau dihapus itu. Saudara, benar. Mari kita belajar. Karena saya kaget ketika dia bilang, buku rak itu semua catatan tentang kehidupan kita. Tentang hidup kita. Saudara, memang dulu ada satu jemaat yang sudah tua, bunuh diri. Kemudian saya tanya sama Tuhan, saya betul-betul mendesak berdoa. Kira-kira orang ini masuk surga atau neraka? Saudara, saya sangat mendesak berdoa itu serius betul-betul. Saudara, beberapa hari kemudian, jadi tidak langsung malam itu, beberapa hari kemudian saya dapat mimpi. Saudara, saya masuk ke satu tempat, keadaannya tidak bisa saya lihat, tapi ada satu orang menunjukkan kitab, saudara. Kemudian di situ ada ditulis huruf-huruf timbul, hurufnya timbul. Warnanya indah sekali, saudara. Tulisannya apa saya tidak mengerti. Saya nggak bisa baca itu, saudara. Kalau bahasa Inggris kan saya tahu, bahasa Indonesia tahu ya. Ini tidak tahu sama sekali. Tapi ada pengertian. Pengertiannya begini. Lebih baik bagaimana? Dia langsung masuk neraka atau dibiarkan dulu di Hades sampai hari penghakiman. Dibiarkan lebih dulu di Hades, di tempat penantian sampai hari penghakiman. Saya ditunggu jawabnya. Saya bilang, oh ya sudah ikuti ini aja. Saya bangun kaget, saudara. Saya bangun kaget betul-betul. Saya lupa dengan permintaan saya. Itu sampai saya pikir saya, saudara. Sampai saya pikir saya. Saya cukup gelisah, saya berdoa, tapi sejak itu juga menguntungkan. Karena saya mulai belajar bahwa hidup ini ada catatannya. Saudara. Ini loh berbicara Allah ada. Bahkan saudara, orang-orang kudusnya itu seperti awan yang mengelilingi kita. Saudara, digelanggang untuk melihat kita ini berlomba. Ayo di force lewat doa-doa mereka. Supaya apa? Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kalau kita mencari Tuhan, kita akan memperoleh upah. Upahnya jangan ngomong duniawi ini, saudara, pasti dipelihara Tuhan. Upahnya yang penting itu adalah hidup benar berkenan kepada Allah. Saudara, kalau hidup berkenan kepada Allah itu enak, saudara, senang. Gak punya beban apa-apa, saudara. Orang mau ngatai kita apa, orang mau merendahkan kita apa, orang mau buang muka sama kita dan lain sebagainya. Itu urusannya. Kita tetap jalan, senang, sukacita. Dan kalau sampai itu terbeban berarti kita kurang banyak berdoa bagi dia, kurang mengasihi dia, saudara. Kurang memahami, kurang mengerti. Dan kalau itu memang saudara dan saya membutuhkan, minta. Di Yakobus 1 ayat yang ke-6 dan 7, minta hikmat daripada Allah. Jangan bimbang. Tuhan akan beri. Dan apa yang Tuhan beri? Firman. Dan firman itu membenarkan kita, membebaskan kita. Dan firman itu memberi kekayaan, memberikan nutri hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Saudara, sejak saya mengerti secuplik ini, karena firman itu hidup dan kekal. Yesus itu hidup dan kekal. Allah itu kekal adanya. Kuasanya kekal adanya. Aduh saudara, saya rasanya tidak akan pernah tahan di hadapan Tuhan sampai kapanpun. Dia kekal, dia luar biasa. Saudara. Belum lagi dulu-dulu saya pernah mengalami ketika saya sangat lelah. Tuhan panggil saya bangun untuk menghadap dia. Saya pikir aduh Tuhan kok nyembah lagi, kok begini lagi. Ini negatif thinking saya. Saudara. Ini manusia lama saya, daging saya. Tubuh dosa saya, pikirannya negatif. Padahal Tuhan yang memanggil kita ini tidak menyuruh kita sia-sia, saudara. Dia justru memberkati kita. Sampai ketika amin tuh saudara. Saya cari lelah ini di mana, letih di mana. Tidak ada saudara.
Sebab itu saudara, saya tahu sekarang apa yang firman Tuhan katakan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Juga bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Karena apa? Orang percaya sedang menyatu dengan firman dan Roh Kudus. Dan kekekalan. Saudara. Dan kekekalan. Tadinya ada seorang oma, dia cerita gini saudara. Saya nih berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali tubuh saya nih setiap sakit saya bilang bilur-bilurmu menyembuhkan. Dan Tuhan juga bekerja seperti itu. Saya bengong-bengong saudara. Tapi setelah saya pikir dari waktu ke waktu benar. Hanya Dia satu-satunya yang sediakan segala sesuatu tanpa batas. Unlimited loh Tuhan itu. Apapun yang kita butuhkan Dia tetap ada. Dia tetap ada. Sampai kekekalan itu memenuhi hidup kita. Saudara, saya rindu sedikit pengertian ini membangkitkan semangat kita. Memuji Tuhan dengan tidak henti-hentinya. Berdoa dengan tidak henti-hentinya. Menghadapi tantangan, rintangan segala macam. Mengucap syukur. Pasti ada rencana Tuhan yang dahsyat. Mungkin jangan-jangan kita yang terus dimurnikan, dikuduskan, dilayakkan sampai ada perkenanan Allah. Saudara, walaupun masih banyak ayat-ayat yang saya sampaikan, tapi saya yakin sedikit ini pun kiranya membuka wawasan kita, pikiran kita tentang Allah, dan kita tidak main-main lagi. Waktu ini singkat dan jangan sampai kedatangan Tuhan kita tidak siap. Saudara, terutama di dalam Matius 25 tadi, sebab yang dikatakan ini sengsara kekal dan ini orang benar hidup yang kekal. Itu tentang satu orang, tentang mereka yang berkata, loh Tuhan, ini tentang kambing-kambing di sebelah kiri. Kapan Tuhan nyuruh kita memberi makan, memberi pakaian, melawat? Tuhan bilang, ketika salah satu orang ini yang harusnya kamu lawat, itu ngelawat aku, kamu tidak kerjakan. Sekarang enyahlah, disuruh enyah. Yang benar masuk ke dalam kemuliaan Bapa di sorga. Saudara, semasa kita hidup di dunia ini, mari kita sungguh-sungguh saling memperhatikan, saling peduli apa saja yang kita bisa lakukan. Saudara, karena memenuhi seluruh hukum Taurat. Yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan kalau firman itu kita kerjakan, kita satu kali akan didapati sebagai orang benar. Masuk di dalam kerajaan sorga. Hidup kekal, bukan kekal di dalam kesengsaraan. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa, hambamu terbatas, tetapi ketika engkau tunjukkan bahwa engkau itu hidup dan kekal, firman-Mu itu kekal dan hidup, kami percaya engkau terus membarui kami untuk kami masuk di dalam kekekalan. Entah ketika kami sakit, ketika kami lemah, kami sedang masuk kepada kekekalan. Kami dikuduskan pun kami mengambil bagian dari kekekalan. Dalam kekudusan, kemuliaan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami didapati takut akan Engkau, hormat akan firman-Mu. Setiap perintah-Mu yang sekecil apapun kami mau, kami melakukannya. Karena Engkau ada di sana menunggu kami. Engkau mau membarui kami supaya kami diluputkan dari hawa nafsu dunia, kedagingan, dosa. Dan berbagai hal yang terus rongrong hidup manusia di dunia ini. Tuhan, luputkan kami bahwa kami sadar dan bahwa kami terus berpikir akan perkara-perkara yang kekal. Karena dari sana Engkau menyediakan kami upah yang tepat. Kami tahu kami sedang mencari Allah, biar lewat doa malam terobosan terjadi. Tanpa kami minta pun Engkau sudah sediakan bagi kami. Apapun kebutuhan kami Engkau sediakan bagi kami. Baik keluarga-keluarga kami yang perlu bertobat, orang-orang di sekeliling kami yang acuh tak acuh mulai berbalik kepada Tuhan. Kami percaya Engkau membawa mereka hidup dalam perkenanan, takut akan Tuhan. Kami yang melayani Engkau dengan pujian penyembahan, dengan musik pun kami tidak setengah-setengah. Kami sadar Engkau ada, Engkau mencatat pikiran angan-angan hati kami. Apa yang kami renungkan, apa yang kami pikirkan. Tuhan, Engkau mencatat, Engkau tahu itu semua. Sekiranya ada hal yang tidak berkenan, luruskan sesuai dengan firman-Mu. Dan sebaliknya, kalau kami benar, biar itu terus bertumbuh, berbuah-buah memuliakan Engkau. Juga atas hamba-Mu, jangan hamba-Mu berkata-kata tapi tidak melakukan. Namun hamba-Mu sendiri mengalami Engkau sehingga firman ini menjadi buah yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami semua yang terbatas sedang
sedang dibawa seperti Henok masuk dalam kemuliaan yang tak terbatas. Sedang dibawa seperti Elia untuk siap bagi kedatanganmu yang kedua. Seperti Musa, kami kelak boleh bertatap muka dengan Tuhan. Bukan tinggal di dalam siksaan, tapi dalam hidup yang kekal. Tuhan, koreksi hidup kami, bawa kami untuk sepenuh hati kepadamu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sakit, letakkan tangan di tempat sakit. Saudara yang punya pergumulan-pergumulan, letakkan tangan di dada. Mari bersama-sama katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang juga saya tahu ada anugerah turun dalam hidup saya. Di dalam nama Yesus Kristus saya disembuhkan. Saya terima pertolongan, saya terima keberkatan, saya terima masa depan, saya terima jalan yang terus diluruskan oleh Tuhan. Tuhan menyelesaikan bagi saya dan di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya terima berkat-berkat itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya minta para pendoa syafaat bergantian ke depan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan, biarlah Engkau mendengar segala seruan kami. Dan biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami tidak akan tinggal diam. Kami tidak akan tinggal tenang sampai Engkau memulihkan keadaan bangsa Israel. Tuhan, biarlah Engkau mendengar segala seruan kami. Biarlah Engkau ingat akan perjanjian-Mu dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan, biarlah saat ini Tuhan, damai sejahtera-Mu itu terjadi bagi bangsa Israel. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi peperangan, tetapi shalom itu terjadi bagi bangsa Israel Tuhan. Dan biarlah pada akhirnya Tuhan, setiap umat-Mu, setiap orang di Israel sana mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, pada malam hari ini kami juga menyerahkan bangsa Indonesia. Beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin di bangsa ini Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau. Tuhan, dengan otoritas dan kuasa yang telah Engkau berikan kepada setiap kami saat ini Tuhan, kami mematahkan, kami menghancurkan setiap ikatan-ikatan perjanjian antara pendiri-pendiri bangsa ini dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ada di dalam hati-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Mulai Bapak Presiden, wakilnya, aparat-aparat pemerintah TNI Polri Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka senantiasa hidup di dalam takut akan Engkau Tuhan. Berdoa juga untuk kota Kediri Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu melimpah bagi kota Kediri. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kesejahteraan itu terjadi di lingkungan dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh membawa berita sukacita. Kami boleh menjadi jawaban bagi lingkungan dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga melalui setiap kehidupan kami anak-anak-Mu di Gracious Family ini Tuhan, nama-Mu dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit pada hari ini seperti Papa Insung, Ko Joni, Bu Sulung, anak Jenisya, Tante Lun. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, saudara kami yang dalam masa pemulihan seperti Ko Sosojung, Bu Gunawan, Bu Sutini, Papa Patik, Mama Christine, suami Sejing. Kami berdoa biarlah kuasa-Mu Tuhan Kau memberikan kepada mereka yang saat ini sedang mengalami kesakitan, pemulihan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan memulihkan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Biar Tuhan di dalam masa yang sulit ini Engkau memberikan kepada mereka pencerahan, Engkau berikan kepada mereka kasih karunia sehingga mereka boleh tetap setia mengikut Engkau. Kami juga berdoa bagi keharmonisan rumah tangga jemaat di tempat ini. Biarlah Tuhan mereka boleh semakin hari boleh semakin mengenal Engkau dan mereka akan boleh semakin hari semakin mengasihi satu sama lain. Di dalam setiap permasalahan keluarga mereka tetap utuh, tetap rukun sampai Engkau memanggil pada mereka. Kami juga berdoa bagi
saudara-saudara kami yang sedang di keluar kota maupun di luar negeri, biarlah Engkau memimpin mereka bahwa dimanapun mereka berada, mereka tetap setia mencari Engkau, mereka tetap setia mencari hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami berdoa, biarlah Tuhan setiap keluarga yang belum mengenal Engkau dibukakan hatinya untuk boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan boleh diselamatkan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat, biarlah mereka ditambahkan haus dan lapar akan Engkau dan dia mengejar pengenalan akan pribadi-Mu dan seluruh kerajaan surga di dalam hidupnya, sehingga setiap mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para pelayan khususnya, biarlah setiap mereka boleh hidup kudus dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun, apapun yang dikerjakan. Boleh menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Kau yang memulai jemaat ini, Kau memulai gereja ini, Kau juga yang menuntun untuk setiap program yang ada. Biarlah semua sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi atas gereja ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat yang undur Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya setiap mereka boleh berbalik kepada Tuhan dan boleh bertumbuh setelah mereka boleh melayani. Biar nama Tuhan yang tetap dipermuliakan. Kami persembahkan semua doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami surga, kami juga berdoa untuk aktivitas gereja sepekan ya Bapak. Menara doa, FA masing-masing wilayah, WBI tim besuk, doa malam, terobosan untuk bagi jemaatmu yang mempunyai masalah. Juga untuk doa pagi senam lingkungan gereja. Bapak, kami percaya Engkau berkati setiap aktivitas gereja Bapak. Engkau berkati misi-visi gereja ya Bapak. Juga kami berdoa untuk ibadah youth, ibadah anak, juga ibadah umum KKR. Bapak, berkati ibadah-ibadah yang gereja lakukan Bapak. Dan juga tanamkan jiwa takut akan Engkau dalam setiap hati anak-anak-Mu ya Bapak. Juga dalam setiap jemaat-Mu ya Bapak. Bapak dalam surga kami juga berdoa untuk keuangan gereja Bapak. Kami percaya apapun kebutuhan gereja, kami percaya Engkau telah sediakan semuanya Bapak. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapak. Kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya Bapak. Bapak dalam surga, kami juga berdoa untuk izin gereja Bapak. Bapak, kami serahkan izin gereja ke dalam kuasa tangan Bapak. Kami percaya Engkau telah selesaikan semuanya Bapak, tepat pada waktunya Bapak. Bapak dalam surga, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Bapak. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Lindungi kami dalam perjalanan ke rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun ya Bapak. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Mari saudara yang dikasih Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa-doa kita. Terima dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tak mungkin menjadi mungkin. Karena itu firman kebenaran kita terima tergenapi satu persatu. Mulai sekarang sampai Maranatha hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.